Ini penting kalau. Jadi makanya nama itu punya pengaruh besar. Sehingga ketika sudah namanya Arab Saudi, ini kesannya nak sing ora dinasti Saudi, apa mimpin sangela. Terus kadang jadi sistem monarki, negara sawangane mbah-mbah. Hal podo-podo pantas marisi ra ayo. Alir Rasul, Zuriat kan. Tapi dunia gimana? Jadi rata-rata habaib itu pindah ke Iran. Datang Iran delalah mereka dekat dengan si. Jadi dia masalah dengan ahli sunnah. Habib sing ahli sunnah do manggon teng Yaman. Yaman itu riyen namine Hadramaut, kota mati. Riyen Yaman kaum Ad nggih. Terus yang di istilah Quran kaum Ad niku sakniki dadi napa? Yaman. Ane tenggene Yaman wonten Khalil Nabi Hud wa ila adin akhahum napa? Huda. Terus tenggene Yaman ibu kotane namine Ahqaf. Terus tenggene juz 26 iz anzara qaumahu bil Ahqaf. Karena kota mati itu namanya itu serem. Walhasil terus sampai tiang-tiang Kanjeng Nabi piyambak nang istilahna mboten Hadramaut tapi Yaman. Nggih napa? Ukila diarani Yaman niku merga sebagian pinggirane Ka'bah, sebagian pojok Ka'bah niku ora ana sing diarani rukun napa? Yamani. Arah ke Yaman. Bagian kil mengatakan Kanjeng Nabi ngendikan al-fiqhu yamanin wal hikmah yamaniyah. Lala sakniki tiang-tiang alim manggen teng Yaman. Terus zaman dawuh Kanjeng Nabi al-fiqhu yamanin wal hikmah napa? Yamaniyah. Dan sampean ngertos. Sehingga perubahan nama itu punya akibat dalam pola keislaman. Ya, dalam pola apa? Arab Saudi gak ada lembaga fatwa ulama sing dulu dipimpin Syekh Abdul Wahab. Kemudian faham itu disebut Wahabi. Ahli sunnah punya pakem mudawwan. Buatan pakem hakikat ya, pakem mudawwan yang dibukukan kemudian pengikutnya disebut ahli sunnah wal jamaah. Iran Syiah punya pakem imamiyah yaitu Imam Isna Asyariyah yang disebut pengikutnya dari Syiah napa? Imam. Padahal dawuh Ibnu Khaldun pada akhirnya wan nasu ala dini mulukihim. Menusa iku cara beragama karek anut ketuane. Iku semari perkara nggih. Lan kula wingi mucal teng sarang, Jumat sonten kula mucal teng sarang cerita. Jika menurut syariat Islam orang disuruh ikut imam, tentu imam kita ini dalam fikih misalnya Imam Syafi'i, dalam tasawuf anut Imam Ghazali atau Abdul Qasim Al-Jani. Karena istilah imam bagi Syiah ya imam-imam itu. Said Ja'far, Said Bakir, Said itu Imam Isna Asyari. Begitu juga kalau menurut orang Wahabi ya Syekh Abdul Wahab. Nah, sehingga masalah imamiyah atau harus lewat imam atau khilafah yang lewat imam itu menjadi masalah-masalah politik. Ini bersama rontok ngalim tahqiq. Jadi masalah apa? Politik. Meskipun politik kultural tapi tetap menjadi sosial politik, jadi geopolitik. Sekarang banyak orang yang perilakunya itu sangat NU. Salatnya yo kunut, nak salat yang dredeg wedi pangeran. Istiqomah jamaah 5 waktu. Tapi karena dia tidak ketua NU cabang, tetap sawangane luwih NU sing sedang jabat. Karena contoh rapat itu jamaah. Padahal cara Mbah Hasyim Asy'ari jek sugeng, Mbah milih niki napa niki. Kira-kira Mbah Hasyim ulama mesti milih sing istiqomah jamaah. Tapi sebuah lembaga itu pasti terstruktur dan yang punya jabatan struktural tentu yang dianggap lebih punya otoritas menafsirkan mana sing darane NU dan mana yang tidak. Begitu juga lembaga agama. Fatwa MUI tentu lebih hebat timbang fatwane kiai ngalim ning musala sing ditunggoni panceng sithik-sithik. Nah contoh cek mutolah terus. Sing MUI nek ora tau napa? Mutolah aja. Tapi kan dia orang ketua majelis ulama. Wah ada, sama rasanya sal itu fenomena. Mulai jadi wong alim kudu kaliber. Minimal kados kula niku jek ono hawane, masih orang jabat itu jek ono hawane. Ada orang jabat ora ono hawane entek. Napa? Ukut. Wong terus dalane kiai cilik, kiai tahlil, kiai mayit, kiai jenazah. Sok ae jeneng. Jenenge wong elek lho, sakake. Padahal wong saleh, iso wae parek pangeran tenan. Mulane wis kadung parek pangeran, kula ijazah ya aja ngresula ben tetep dadi wali. Ada sampean ngersula, mergo kalah populer mbek sedang jabat. Ora sida dadi napa? Wali. Wis kadung ambles ngoten niku nikmati mawon. Itu fan wujud ka fi ardil humul. Menisan. Nek kadung ora populer ngoten wis menisan. Gusti ibadah kula fisir. Tapi ya fenomena Islam ora tau diwawancarai wartawan. Gawe statement ya ada yang mendengar. Sementara yang punya otoritas keislaman di Indonesia paling NU, Muhammadiyah, MUI. Dianggap penafsir tunggal dalam tren-tren keislaman. Iwa NU sing sedang jabat, NU kiai alim sing bodoh gede lah ranjabat, ya rapati mandi.
Paham? Ya coba sekarang ya, kiai-kiai yang khusyuk-khusyuk itu bendino ngajari murid-murid walan tardo angkat Yahudi walan Nasoro hatta tatabi amilatahu. Kowe bene pluralisme. Kowe gelora-gelora seperti itu. Kalah ho. Kowe gedeng ora kena, pancen dalam era kemajukan kudu plural. Ya kowe tetep dalil, pokoke tetep dalil ya sing kelas men terus antrem. Pokoke itu ya dawe Allah walan tardo angkal Yahud. Hatta tatabi amil. Ya artinya antar umat beragama itu saling ingin mengalahkan. Kalau no isu pluralisme kemasmukan yo iku omongane wong-wong jenenge ora melok-melok. Tetap harus konsisten. Kalau sampean tanya sama saya, "Loh, Gus, apa berarti kita harus musuhan sama orang Yahudi Nasrani?" Ya enggak. Agama mengajarkan wa qulu linnasi husna, sama siapa saja kita baik. Tapi kita baik ini berdasar perintah wa qulu linnasi husna, bukan dengan alasan yang dibuat khas paham-paham modern sekarang. Itu misalnya atas nama sekularisme atau atas nama apa? Pluralisme. Kita sebagai ulama punya ciri khas sendiri. Paham? Jadi kalau nyuwun kiai-kiai yang alim yang punya istiqomah ngajar, terus yang punya keyakinan pada kebenaran harus konsisten dan tidak usah nyesal. Terus kula lu bener nyesal. Di umat kok sampean ra jelas bener nyesal. Kok dadi kiai ini kudu siap ikhlas, mboten malah lara hati. Jadi kiai gede niku salame template ngangge cek. Wis ngoten jelas komitmen. Mbek sampean sowan pisan cerita masalah. Jadi kiai ra ikhlas lara, malah nyeksa hati. Wis sowane ra nggowo lapor napa? Lapor napa? Masalah. Masalahnya seru. Bojo minggat IP drengki. Lah umpama ora ikhlas wis lara kabeh. Dadi kiai kados kula niku. Anggere ikhlas nggih ampun. Ngono omongane wong laporan ya ibadah. Ngono umat ngeluh ya napa? Bar. Wis gak usah nganggo terminologi modern. Konsultasi 1 jam berapa? Ora malah lara ati. Iki kula terangaken. Nah, sekarang Israel yang sekarang balik. Israel yang sekarang itu nama sebuah nation, nama sebuah negara. Di mana pada batas teritorial tertentu yang di dekat Palestina itu bernama teritorial yang dibatasi sebuah undang-undang disebut nation bernama Israel. Kemudian di sampingnya atas nama nation pula negara pula disebut Palestina. Artinya situ ada Lebanon. Ya. Nah, Israel yang dibicarakan Al-Quran dan Hadis itu auladiyah, anak turunnya Nabi Sinten. Dan itu ujung-ujungnya nanti termasuk Nabi Muhammad. Mereka lagi misanan minduan. Mulanya wong Yahudi Nasrani niku ketika Muhammad menguasai cerita tentang Nabi Musa. Niku kaget. Nek apa Quran kok sering nyeritakno Nabi Musa iku cara saiki so ilmiah. Ben ulama Yahudi roh jebule yang menguasai cerita tentang Nabi mereka. Jebule malah Nabi sinten? Muhammad. Paham ya? Nek apa Quran kok sering bakas ceritane Nabi sinten? Musa. Kok persaingan ilmiah, persaingan intelektual lu Kanjeng Nabi Muhammad mek pakar-pakar Yahudi, pakar-pakar Nasrani. Dan cara Jawane agul-agulane mereka ternyata Nabi Musa itu cerita Nabi Musa dikuasai betul oleh Nabi Muhammad. Bahkan tradisi Nabi Muhammad itu banyak yang terinspirasi oleh tradisi Musa. Kalau Kanjeng Nabi zaman teng Madinah nih di hari Tasu'a banyak orang-orang Madinah puasa. Padahal mereka sudah Yahudi yang menyimpang. Yahudi sing napa? Kanjeng Nabi takok. Hari apa ini sehingga kalian puasa? Yaumun najawwahu hari Tasu'a Asyura. Ini hari najawwahu fihi Musa. Hari di mana Allah menyelamatkan sinten? Kanjeng Nabi wangsul kondot teng para sahabat, antum ahaqqu bi Musa. Kamu ini pengikut Musa yang sebenarnya, bukan mereka. Mereka sudah menyimpang. Harusnya kamu lebih puasa. Hingga puasa Asyura disunatkan. Itu tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, itu kaitannya dengan Nabi sinten? Musa. Paham ya? Nah terus ana akal-akalan fikih niku sing kula rasa. Sampeyan setuju kena ora ya? Nak poso tanggal 10 pas mirip wong Yahudi. Lah trene hukum fikih niku kudu beda mek wong Yahudi. Akhirnya aja poso tanggal 10 tok tapi dimulai tanggal 9 ben ben. Mane teng fikih wonten ijtihad wa min sama. Karena ininya itu beda mek wong Yahudi nak kaduk ra poso tanggal 9 disunatno poso tanggal 11. Ben tetep Kalau zaman teng sarang sering gitu. Aku ya mesti beda. Lebih dampi ya Gus. Wong poso aku ora. Aku kepengen beda kok posone repot ra karuan. Lah aku ora pati kuat poso, nek aku pengen beda nek wong Yahudi poso aku ora poso. Ngape beda kok repote ora karuan. Bali anut sunah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak ngakoni ngamal sunah itu kadang dilakoni kadang ora. Qobliyah, ba'diyah, terus termasuk sholat qiyamul lail itu kadang dilakoni kadang ora. Dan Nabi menunjukkan saat gak dilakoni beliau menunjukkan
Supaya jangan ada kesan bahwa itu Mulane kula sering cerita. Kalau ulama sing rodok nakalan, iki mlebu swarga. Mergo wong anut sunah Nabi dilakoni. Kula anut Nabi sing ora nglakoni niku. Nggo nunjukno nak sunnah. Jadi kula pas meninggalkan pun dalam konteks sunnah Rasul. Dan itu sah. Kalau ulama itu apa? Sah. Dan ulama harus menjaga konstitusi ini. Jangan sampai semua ulama itu melakukan sunat terus-menerus. Nanti dikira wajib. Tapi sing ulama sing sudah tidak ada rawat di sudon ini, artinya orang itu yakin kalau itu ulama. Aku sampean kukut, tapi saya sampean traweh tepuk. Dan itu biasa. Saya tuh kalau traweh 30 hari Ramadan mesti buatan traweh 2 atau 3 kali. Ya buatan delik biasa gimana. Karena bahaya sekali kalau ibadah sunat kemudian menjadi apa? Wajib. Itu rahmat betul. Nabi dulu itu qiyamul lail hanya sampai 8 hari. Ketika beliau di masjid tambah banyak, dia meninggalkan itu. Takut dianggap nopo. Efek dianggap fardu itu bukan karena malas loh. Bahaya sekali. Bahayanya itu begini. Sampai pancen penggaweane wis nyai dasar nganggur, traweh ya betah. Tapi kan banyak umat-umat yang miskin. Saat traweh harus jualan bakso, saat traweh harus jualan kacang, saat traweh harus dia masih di jalan ngojek. Andai kan semua ulama mentradisikan traweh kayak keharusan, mereka kan divonis fasik, divonis umat Islam yang nggak peduli traweh, nggak peduli masjid. Tapi dengan tradisi tetap itu sunat ya enggak. Mereka tetap kita bilang orang-orang Islam yang soleh, yang tolabul halal, orang-orang Islam yang baik, yang sekarang tolabul halal cari rezeki. Ini penting. Kalau ulama itu pasti cara berpikir begitu, bukan karena malas. Jadi sampean boleh niru saya asal dengan kapasitas visi yang kayak saya, paham ya? Enggak apa-apa. Ini khas ulama. Bahkan seorang Aisyah yang zaujatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyimpulkan begini. Wa in kana Rasulullah la yada'ul amala wa huwa yuhibbuhu makhafata ayyufrada alaihi. Dan sungguh Nabi itu mencintai sebuah amal, tapi beliau memaksa meninggal. Padahal beliau cinta sekali sama amal itu, hanya karena takut dianggap apa? Wajib. Dianggap wajib itu resikonya bagi kebanyakan orang. Nggih? Coba misalnya kita punya bayi, habis sholat, wassalamualaikum, ibu-ibu lari ke rumah, apa yang menyusui bayi. Coba kalau semua kiai wiridan, apalagi dengan pakem-pakem yang ekstrim, malah asal wirid bawa kirit, semua wiridan kayak ketek. Bagaimana mungkin seorang ibu yang kesusu pulang untuk menyusui bayinya, kamu hukumi kayak kamu Islam model apa lagi kalau cara hidup fonis-fonis begitu? Paham ya? Yang bagian wiridan nggih monggo wiridan apa nek ngamal ora usah disemangat monis, ngamal juga plepak-plepok monis wong. Kalau kamu nikmati wiridan dia monggo wiridan tapi rasa plepak-plepok mantai sal wirid bawa napa? Unsur di wiridan kok ketek. Ini penting kula aturaken. Saya sebagai ulama akan ngomong ini terus. Saya ngomong ini terus di Jogja di mana-mana tiap saya ngaji. Biar konstitusi agama tetap yang wajib ya wajib, enggak boleh ditinggalkan. Yang sunat ya tetap sunat. Tapi jangan katakan bahwa sunat tertentu yang ditinggalkan oleh seorang muslim tertentu menjadi dia tidak melakukan sunat. Itu kriminal kalau sampai memandang begitu. Seorang ibu yang cepat-cepat pulang untuk menyusui anaknya, jangan katakan dia tidak melakukan sunat wiridan. Dia memang tidak melakukan sunat wiridan, tapi kesusu nyusui bayi bagian dari kesunatan yang lain. Dan dia tetap mendapat pahala. Jadi dia tidak kalah hebatnya dengan kamu. Dia nyusui bayi juga perintahnya Allah. Sekarang bakul bakso kesusu mencari rezeki juga perintahnya Allah. Terus kalau sebagai ulama baru lagi jarang kalau dia mutolak. Ulama harus lebih banyak mutolak karena ciri ulama itu mengajar. Ngajar itu identik dengan bela. Aku sampai kan makomnya abid. Sinau apa? Wis ada wiridan ora repot. Kira-kira sinau bingung. Engko untuk ilmu sitok malah nyesakno. Kulo nu dalam hal ini itu sering saya utarakan biar kita tidak saling vonis, tidak saling menyerah. Abu Dzar dulu itu kalau sholat khusyuk era karuan. Sampai ono wong wayahe ngulah nontane sangko alas ora sida mulai gara-gara salat Abu Dzar kesuwen. Kanjeng Nabi marah-marah. Afat tanun anta ya Abu Dzar. Apa kamu ingin bikin Islam ini bubar gara-gara wong salat makmum kowe kecewa kabeh. Sampai Nabi itu punya aturan yang mungkin kalau orang senang wiridan itu tidak siap. Tapi ini hadis sahih. Kalau kamu sholat jadi imam, itu fal yukhafif, harus cepat. Fa inna fihim ad-dha'ifa wa dzal hajat. Karena di antara mereka pasti ada orang lemah dan yang punya banyak kepentingan. Maka Rasulullah idza shalla wa sami'a sautan nabi khaffafa sholata. Fa khafata ayyakuna fihim ummuha. Nabi ketika sholat jadi imam kok dengar anak kecil nangis cepat, takut di antara makmumnya itu ibunya. Paham? Ini penting kalau aturakan. Jangan kira orang yang tidak wiridan kemudian tidak melakukan perintah Allah, tetap melakukan perintah Allah. Cepat ngurusi bayi itu juga perintah. Begitu juga sampai yang terawih monggo terawih, tapi yang sedang jualan bakso di terminal orang-orang Islam yang soleh yang ngojek juga sedang dalam perintah Allah karena tolabul. Sampai misalnya takok ngotot, yo terawih sih ora apa-apa. Terus bariku kerja bareng. Pertanyaannya bisa dibalik.
Nak sampean berhak bertanya begitu, mereka juga berhak. Ada bakso sik terang kok dalu ya kena. Kowe udah dadi kiai aja nakalan, orang lain juga berhak cerdas, paham ya? Paham ya? Kiai-kiai nak trafik jam 8 kok jam kerja. Mungkin jam 2 kena, aku semula. Diwalik. Coba kalau mereka balik gitu, sampean apa berani ditantang begitu? Kok ada dadi kiai cuma menang-menang kan, paham? Sampean berani enggak ditantang gitu? Kan enggak berani tuh. Ya sudah, kalau terawih ya terawih dinikmati, golek ridane Allah. Ya sudah. Terawih kok uring-uringan kan. Berkorson. Paham ini penting ya. Seorang ulama harus ngomong ini terus. Biar konstitusi keislaman tidak hancur oleh ritual-ritual yang sebenarnya dari awal berketentuan sunnah. Tapi ulama tuh sampai nak sing biasa terawih ya terawih mau. Bahaya sekali kalau sampai tidak terawih. Orang tidak jelas kalau tidak ibadah itu mau apa tuh. Malah buat sinetron. Orang yang tidak jelas itu cari ibadah yang umum-umum saja, enggak resi. Gitu. Sama tidak usah istihad. Yang boleh istihad itu hanya ulama, paham ya? Yang tidak ulama tidak usah apa? Ya umumnya orang saja, umumnya terawih. Ya sudah sampai ikut. Tapi jangan coba-coba mengeneralisasi, menyamakan masalah. Jangan ngira yang sedang tidak terawih, sedang tidak dalam perintah Allah itu jangan sampai. Itu tidak baik.